Hi Class D, so welcome back to our video, which I forgot how many videos have we made together. Jadi selamat datang kembali di video untuk kelas D, dimana sebenarnya saya lupa ini udah video kesekian kalinya ya Bapak Ibu. But kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih mengerjakan tugas modul unit 10 ini. Nah, setelah ini tuh unit 10 ini 2 unit terakhir nih Bapak Ibu. Setelah ini akan ada unit 11, dimana unit 11 tuh unit yang terakhir. Jadi saya harap Bapak Ibu semangat ya mengerjakan unit 10 ini, karena udah tiba di akhir-akhir program nih, dan semakin lama sebenarnya saya yakin akan semakin mudah bagi Bapak Ibu, karena kan sejauh ini kita udah belajar tentang banyak hal ya. Nah, jadi langsung saja saya jelaskan, di mana di bagian yang nomor 1 ini ada 5 gambar Bapak Ibu, A, B, C, D, dan E, di mana Bapak Ibu harus di bawahnya ini menuliskan kata-kata yang sesuai dengan gambar ini. Nah, ini ada 5 kata yang akan saya terjemahkan satu persatu. Coba saya zoom agar lebih jelas ya. Nah, yang pertama itu a historical site. A historical site itu artinya situs bersejarah, seperti itu. A cultural village, desa budaya, biasanya desa yang dikunjungi, di mana desa itu memiliki primadona berupa budaya, jadi desa wisata budaya seperti itu. Nah, contohnya itu seperti yang terkenal tuh desa Panglipuran di Bali. Nah, itu contohnya cultural village. Lanjut yang kedua, landmark. A landmark itu adalah ikon dari sebuah kota seperti itu atau provinsi. Misalnya ikonnya Bukit Tinggi adalah Jam Gadang, seperti itu. Lalu kalau misalnya mana lagi ya, misalnya ikonnya kota saya, Kota Malang, adalah Tugu Kota Malang, seperti itu, dan seterusnya. Itu adalah landmark. Langsung lanjut ke traditional food. Jelas ya Bapak Ibu, makanan tradisional. Dan virtual tours. Virtual tours ini yang akan banyak kita bahas di bab ini, dimana ini tuh adalah gagasan dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Turisme, dimana turisme ini bisa kita lihat melalui Zoom, atau kita bisa berturis melalui Zoom. Jadi kita tuh lihat situs-situs turisme itu melalui Zoom, seperti itu. Itu namanya virtual tours, seperti itu. Nah, nanti boleh langsung ditulis di bawah gambar-gambar ini, dimana yang rasa paling cocok dengan gambar-gambar yang ada. Oke Bapak Ibu, langsung kita lanjut ke bagian 2, dimana karena ini tugas mandiri pun gak mungkin discussion in a group ya Bapak Ibu, jadi bagian 2, nomor 2 ini saya bonuskan. Nah, langsung lanjut ke bagian 3, dan langsung saya jelaskan ke bagian 4 juga, dimana bagian 3 dan 4 ini Bapak Ibu harus menjawab berdasarkan recording 10 yang sudah saya share di grup, yang harus Bapak Ibu dengarkan dulu untuk menjawab nomor 3 dan nomor 4. Nah, di nomor 3 ini ada 5 kata ya Bapak Ibu, dimana kata-kata ini tuh acak, harus Bapak Ibu urutkan sesuai dengan audio. Misalnya ini contoh yang pertama, virtual tours itu nomor 1. Jadi nanti di audio kalau Bapak Ibu dengar tuh hal pertama yang dibahas adalah virtual tours. Apa itu virtual tours? Lalu nanti selanjutnya apa yang dibahas tuh boleh ditulis. Boleh langsung ditulis namanya, nomornya nih. Misalnya ini nomor 2, urutan ketiga atau urutan keempat dan kesekian yang Bapak Ibu rasa paling benar, seperti itu. Ini udah diberikan clue atau petunjuk bahwa yang pertama adalah tentang virtual tours. Langsung saya artikan aja ya, ini kata-katanya. Duration itu artinya durasi, price itu artinya harga, alternative tourism adalah alternatif, solusi alternatif bagi turisme, seperti itu, dan places to visit, tempat-tempat untuk dikunjungi, seperti itu. Nah, nanti pun kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan audio, Bapak Ibu diharapkan untuk menjawab pertanyaan dari A hingga F, di mana jawabannya semuanya pasti ada di audio, seperti itu. Nah, nanti kan karena audionya udah Bapak Ibu pegang, nanti boleh langsung diulang-ulang berapapun agar Bapak Ibu bisa menjawab dengan maksimal, boleh, silahkan. Nah, di sini saya akan langsung terjemahkan saja ya pertanyaannya Bapak Ibu. Oke, yang pertama, A. When will Jakarta hold virtual tours? Kapan Jakarta akan mengadakan virtual tours? Seperti itu. Nomor yang B. How long will the daily tour be? Berapa lama tour pada tiap harinya itu tour akan berjalan gitu. Jadi berapa lama sih durasi turnya itu dalam sehari, seperti itu.
Yang C, what can participants see on the virtual tours? Apa saja yang partisipan dapat lihat dalam virtual tours? Seperti itu. Yang D, how much does the tour per person cost? Berapa turnya ini, berapa biaya turnya ini bagi per orangnya? Oke, saya ulangi lagi. Berapa biaya per orangnya untuk tur ini? Seperti itu Bapak Ibu. Yang E, why did travel organizers turn to virtual tours? Kenapa para travel organizers itu ubah haluan nih, mereka jadinya mengadakan virtual tour seperti itu. Yang terakhir, can virtual tours be applied when the condition is back to normal? Apakah virtual tours ini tetap bisa diterapkan walaupun kondisi sudah kembali ke normal? Ini jawabannya juga nanti akan ada di audio. Nah, kalau begitu kita langsung lanjut ke bagian reading, dimana reading ini awalnya Bapak Ibu nih cukup membandingkan nih apa yang terjadi di gambar ini. Ini hanya melatih analisis gambar Bapak Ibu, dan juga mungkin kalau mau dijawab boleh, ini hanya intermezzo seperti itu. Nah, yang wajib dikerjakan tuh yang nomor 2 ini, dimana seperti biasa untuk belajar vocabulary, menambah kosakata Bapak Ibu harus match, mencocokkan kata-kata ini dengan definisinya. Jadi nomor 1 hingga nomor 10 itu ada beberapa kosakata yang mungkin baru bagi Bapak Ibu atau Bapak Ibu pun sudah tahu. Nah, itu harus dicocokkan dengan definisinya di A hingga J ini. Boleh langsung ditarik garis ya Bapak Ibu. Nah, saya di sini hanya akan mengartikan dalam bahasa Indonesia nih kata-katanya. Untuk definisinya Bapak Ibu tentukan sendiri ya dengan mencocokkan nomor 1 hingga nomor 10 dengan A hingga J ini. Nah, langsung saja, belief di sini artinya adalah kepercayaan. Vendor itu orang yang menjual sesuatu, ya, penyedia sesuatu, penjual seperti itu. Glitzy itu artinya gemerlap, jadi sesuatu yang menarik seperti itu. Fine dining itu sebuah kata sebutan untuk restoran yang biasanya restoran mewah yang biasanya menyediakan makanannya lengkap dari appetizer, makanan pembuka, main course, hidangan utama, hingga nanti dessert atau makanan penutup yang biasanya garpu dan piringnya banyak bermacam-macam itu Bapak Ibu. Yang biasanya pun chefnya yang masak tuh chef terkenal atau chef profesional seperti itu ya. Itu untuk fine dining. Rush hour itu adalah jam-jam sibuk. Misalnya rush hour for weekdays is during 12 o'clock. Nah, itu jam-jam sibuknya tuh misalnya saat jam 12, di mana orang-orang akan pergi ke restoran untuk makan semua karena sedang dalam waktu istirahat, misalnya seperti itu. Jadi intinya rush hour adalah waktu-waktu sibuk seperti itu. Traffic jam artinya kemacetan. Budget price itu artinya sama seperti affordable atau terjangkau harganya. Karena budget price itu artinya disesuaikan dengan budget seperti itu. Revitalize itu mungkin kalau Bapak Ibu sering dengar sering dengar berita itu kan revitalisasi. Nah, revitalize itu bahasa Indonesia revitalisasi, artinya pembaharuan sesuatu seperti itu. Wellness di sini artinya adalah tentang kesehatan. Sehat itu nama lainnya kan healthy, itu nama lainnya adalah wellness. Dan yang terakhir itu safety, yaitu keamanan. Oke, semoga Bapak Ibu bisa langsung ya menemukan pasangannya ini setiap perkataannya. Oke Bapak Ibu. Nah, kalau begitu kita langsung lanjut ke benar-benar bagian readingnya, dimana di sini akan ada 2 teks, but do not worry karena ini akan sangat mudah seperti yang saya sering jelaskan di kelas itu, karena kita kan udah di unit-unit terakhir nih kan. Kalau biasanya kita reading hanya 1 teks, sekarang kita naik tingkatan, naik level nih dengan reading 2 teks, dimana saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa ya dengan reading. Kalau begitu langsung saja saya bacakan teks yang pertama, lalu saya terjemahkan juga. Jakarta, a melting pot. Nah, melting pot di sini tuh adalah sebuah idiom atau sebuah istilah di mana orang-orang dari berbagai etnis tuh berkumpul di satu tempat, di mana di sini tempatnya adalah Jakarta. Makanya Jakarta tuh dikatakan sebagai melting pot seperti itu. In Jakarta, you can find all of Indonesia. People from different parts of Indonesia come to Jakarta. They also bring their cultures, beliefs, and hopes. You can find these in their food and places. If you go to a route with street food vendors, you will find different kinds of food. Many glitzy malls and hotels offer fine dining from around Indonesia and the world too. You can buy a lot of products at shops and on the street.
The products are from places around Indonesia. There are some museums, zoos, and attractions that you can visit. Nah, di Jakarta itu Anda bisa menemukan seluruh Indonesia. Maksudnya kayak seluruh orang Indonesia tuh ada nih di Jakarta, seperti itu. Orang-orang dari bagian-bagian berbeda di Indonesia datang ke Jakarta. Mereka juga membawa kebudayaan mereka, kepercayaan mereka, dan harapan mereka. Cultures, beliefs, and hopes. Nah, Anda bisa menemukan hal ini, perbedaan ini tuh dalam makanan dan tempat-tempatnya. Nah, jika Anda pergi ke rute di mana banyak street food vendors atau penjual makanan kaki lima seperti itu ya, Anda akan menemukan banyak jenis dari makanan. Juga akan ada banyak mall dan hotel yang gemerlap, glitzy, yang menawarkan fine dining, seperti yang saya singgung tadi ya, fine dining, dari yang menunya tuh dari seluruh Indonesia atau menu internasional, menu dari seluruh dunia juga. Nah, Anda juga bisa beli banyak sekali produk di toko-toko, shops itu toko-toko, dan bahkan di pinggir jalan, on the street. Nah, produknya itu dari berbagai tempat di Indonesia. Nah, di sana juga ada beberapa museum, beberapa kebun binatang, dan beberapa tempat attraction, tempat turisme atau tempat atraksi lainnya yang bisa Anda kunjungi, seperti itu. Nah, getting around. Ini paragraf kedua nih. You have a lot of choices to go around Jakarta. The best way is by rented car, taxi, or package tour. If you go around during rush hours, be ready to be stuck in traffic jams. Nah, getting around, berkeliling, seperti itu ya artinya. Nah, Anda akan memiliki banyak pilihan untuk berkeliling di Jakarta. Cara yang terbaik adalah dengan menyewa mobil, rented car, taksi, atau ikut dalam paket tour. Kan banyak ya paket-paket tour itu. Nah, seperti itu. Nah, jika Anda berkeliling di saat jam-jam sibuk, rush hours, Anda harus siap untuk terjebak di dalam kemacetan, seperti itu. Nah, yang lanjut paragraf ketiga, fantastic food. Jakarta local food is a combination of Chinese, Arabic, Indian, and various European food. The popular food is soto Betawi and gado-gado. You'll find everything from cheap street food to fine dining food here. Nah, jadi paragraf ketiga ini berbicara tentang kuliner atau makanan ya, dimana fantastic food, makanannya fantastis, seperti itu. Nah, makanan lokal di Jakarta itu adalah kombinasi dari masakan Chinese, masakan Arab, masakan India, dan beberapa masakan Eropa. Nah, makanan yang terkenal atau yang populer di Jakarta adalah soto Betawi dan gado-gado. Nah, Anda akan menemukan menu dari yang paling murah di makanan street food itu di pedagang-pedagang kaki lima seperti itu, hingga makanan yang mahal di fine dining ini, seperti itu. Nah, langsung lanjut ke yang terakhir, paragraf yang terakhir, staying in Jakarta. There are many places to stay. You can choose from expensive to budget-priced hotels. It is a good idea to stay near your business meetings or tourist attractions. Distances can be far because of the traffic. Nah, staying in Jakarta, tinggal di Jakarta atau menetap di Jakarta, seperti itu ya. Ada banyak tempat untuk menetap. Anda bisa memilih dari yang mahal hingga yang terjangkau. Hotel yang dari paling mahal hingga yang terjangkau. Nah, adalah hal yang baik atau ide yang bagus jika Anda itu tinggal atau menetap di dekat business meetings. Misalnya kalau Anda keperluan ke Jakarta untuk keperluan meeting atau keperluan bisnis, Anda ya lebih baik memilih hotel yang dekat dengan business meeting Anda. Atau Anda jika ingin berturis ke sana atau berlibur ke sana, bisa cari hotel yang dekat dengan tourist attractions, tempat destinasi wisata, seperti itu. Nah, distances can be far because of the traffic, karena jarak itu akan bisa terasa jauh karena adanya kemacetan, seperti itu. Nah, jadi that's all untuk teks yang pertama ini. Langsung saja, apa yang kita harus lakukan terhadap teks pertama adalah sangat gampang, dimana ini ada pernyataan dari 1 hingga nomor 6, kita hanya menentukan nih pernyataan ini benar atau salah nggak berdasarkan teks tersebut. Kalau benar boleh langsung ditulis T di sampingnya, kalau salah boleh langsung dituliskan F, seperti itu. Nah, langsung saja saya terjemahkan ya Bapak Ibu. Number 1, Jakarta is a place for different cultures, beliefs, and desires. Jakarta adalah tempat untuk budaya-budaya, kepercayaan, dan keinginan atau harapan yang berbeda.
Nah, boleh dicek kembali nih apakah sesuai dengan isi teks ini, silahkan. Oke, langsung kita lanjut yang kedua. Street vendors only sell the same food. Pedagang kaki lima hanya menjual makanan yang sama. Number 3, products sold are from different places. Produk-produk yang terjual berasal dari tempat-tempat yang berbeda. Number 4, you can visit some destinations in Jakarta. Anda bisa mengunjungi beberapa destinasi di Jakarta. Number 5, renting cars is the only way to go around Jakarta. Menyewa mobil hanyalah satu-satunya cara untuk berkeliling di Jakarta. Nomor 6, it is difficult to find cheap hotels in Jakarta. Adalah hal yang susah untuk menemukan hotel yang murah di Jakarta, seperti itu. Langsung ditulis ya Bapak Ibu di sampingnya, apakah itu T atau F. Oke. Kalau begitu kita langsung ke teks kedua. Wah, teks keduanya nih pendek sekali Bapak Ibu. Jadi, oke, saya yakin Bapak Ibu bisa ya mengerjakannya. Saya bacakan dulu lalu nanti saya terjemahkan. Indonesian Minister of Tourism talks about health protocol in the new normal. Menteri Pariwisata Indonesia atau Menteri Turisme Indonesia berbicara tentang protokol di era new normal. Indonesian Minister of Tourism gave a speech on the new normal on June 29th. It is to revitalize the spirit of tourism post-COVID-19. The minister said that tourism organizers should focus on three things. They have a sense of security, wellness, and comfort. These are new standards in the new normal. The standards are to invite more tourists during a pandemic. Nah, jadi Menteri Pariwisata Indonesia memberikan pidatonya tentang topik new normal pada tanggal 29 Juni kemarin. Nah, ia berbicara tentang revitalisasi spirit atau semangat turisme di era COVID-19 ini. Nah, Pak Menteri, mungkin di sini maksudnya Pak Wisnu Tama ya, berarti mengatakan bahwa tourism organizers, pihak-pihak yang mengadakan turisme seperti agen travel dan lainnya itu harus fokus pada 3 hal. Mereka harus memiliki sense of security, kesadaran atas keamanan, wellness itu kesehatan, dan comfort yaitu kenyamanan. Jadi aman, sehat, nyaman, singkatnya seperti itu. Nah, hal-hal ini adalah standar-standar yang baru untuk diterapkan di era new normal. Nah, standar ini bertujuan untuk menginvite atau mengundang lebih banyak turis di saat pandemi ini. Nah, paragraf kedua, tourism organizers should follow a health protocol in the new normal. It is to protect the tourist health and safety. Government hopes that many tourists will come in the future. Nah, para tourism organizers ini harus mengikuti protokol kesehatan di era new normal ini. Hal ini adalah untuk melindungi kesehatan dan keamanan para turis. Nah, pemerintah berharap akan banyak turis yang akan berkunjung di kedepannya in the future, seperti itu. Nah, seperti biasa, untuk melatih pemahaman tentang teks ini, Bapak Ibu harus menjawab pertanyaan nomor 1 hingga nomor 4, di mana semua jawabannya akan ada di teks kedua ini. Kalau begitu langsung saya translatekan saja ya pertanyaannya. Number 1, when did the minister release a statement about the new normal? Kapan Pak Menteri ini merilis pernyataan tentang new normal ini? Atau kapan Pak Menteri ini memberikan pidato ini? Sudah jelas ya, di kalimat pertama di teks itu ada tanggalnya. Oke, number 2, why is the new normal important in tourism? Kenapa era new normal ini penting di bidang turisme, seperti itu. Nomor 3, how does the government gain trust from tourists in the new normal situation? Bagaimana pemerintah mendapatkan kepercayaan dari para turis di situasi new normal ini? Nah, ini caranya dengan menerapkan apa nih yang tadi sudah dibahas di paragraf pertama. Itu clue atau petunjuk untuk jawaban nomor 3. Nah, pertanyaan yang terakhir nomor 4, who should implement a health protocol before entering the new normal of tourism? Siapa yang harus menerapkan protokol kesehatan sebelum memasuki era new normal gitu? Siapa nih aktornya yang harus menerapkan health protocol? Nah, ini ada jelas di kalimat pertama pada paragraf kedua ini. Oke, nah kalau begitu kita sudah selesai dengan listening dan reading ya tadi. Nah, kita kan udah lama nih nggak belajar tentang grammar, karena
Di unit 9 kemarin kita nggak ada grammar ya. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke grammar tentang conjunctions, atau artinya konjungsi atau kata hubung. Nah, oke. Dimana ini sebenarnya sudah saya berikan jawaban untuk tabel kedua, tapi no worries, sebenarnya harus banyak yang masih harus ada yang lebih dipelajari lagi, dimana Bapak Ibu nanti, I'm so sorry, nanti Bapak Ibu diharapkan untuk mempelajari file unit 10 yang sudah saya kirim di grup. Nah, di presentasi itu isinya nanti seperti ini presentasinya. Nanti sebelum belajar tentang konjungsi, saya juga sudah menambahkan materi tentang penulisan tanggal dalam bahasa Inggris, soalnya penulisannya agak berbeda dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah itu conjunction, kita masuk ke conjunction, dimana sebelum berbicara tentang kata hubung kita harus memahami apa itu klausa. Nah, ada 2 jenis klausa. Lalu nanti kalau udah paham klausa, baru kita belajar tentang jenis-jenis konjungsi, dimana ini ada 3, coordinating, correlative, dan subordinating. Nanti di PPT juga ada contohnya, examples, terus ada daftar-daftar konjungsinya berdasarkan jenisnya masing-masing, dan juga sudah saya artikan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke modul, saya harap Bapak Ibu nanti sebelum mengerjakan juga baca PPT-nya dulu. Mungkin nanti di video terpisah juga akan saya jelaskan tersendiri tentang PPT-nya. Namun khusus untuk modul ini kita hanya belajar tentang 3 konjungsi, yaitu and, or, dan if. Dimana kan sebenarnya ini tabelnya kalau di tempatnya Bapak Ibu kosong ya, cuman ini saya berikan bonus. Ini sudah kita jawab nih di kelas online kemarin. Nah, dimana and, konjungsi and itu fungsinya untuk join words or sentences that show similar idea, untuk menggabungkan kata-kata atau kalimat yang memiliki ide yang sama. Nah, yang dimaksudkan dengan ide yang sama ini kita bandingkan dengan contoh ya. I like traditional food and pizza. Traditional food dan pizza adalah 2 hal yang ide yang sama. Apa mbak samanya? Mereka sama-sama merupakan makanan, jadi itu dapat dikatakan sebagai ide yang sama. Traditional food dan pizza keduanya adalah jenis makanan. Lalu yang kedua, I love you now and forever. Now and forever adalah sama-sama tentang waktu, sekarang dan selamanya. Nah, itu kan makanya similar idea, idenya sama karena berbicara tentang waktu, seperti itu. Nah, jadi untuk menggabungkan 2 hal yang sama itu idenya ya, bukan sama persis, idenya yang sama itu menggunakan and. Nah, setelah belajar tentang konjungsi and, kita ke konjungsi yang kedua, yaitu or. To show a choice, untuk menunjukkan suatu pilihan. Kita diharuskan untuk memilih, or, atau. Nah, seringkali digunakan dalam jenis kalimat pertanyaan atau interrogative sentence ya. Do you like blue or white? Anda suka biru atau putih? Nah, itu kan memberikan kita pilihan. Kita harus memilih apakah itu biru atau putih. Sama halnya dengan do you like coffee or tea? Kita harus memilih apakah kita lebih suka coffee atau tea. Seperti itu. Nah, langsung yang konjungsi yang terakhir, yang ketiga, yaitu if, jika. Jika itu untuk menunjukkan condition. Condition di sini artinya bukan kondisi tetapi syarat, untuk menunjukkan persyaratan tertentu. Nah, contohnya tuh if you love someone, you will do everything. Di sini syaratnya adalah jika Anda menyayangi seseorang, Anda akan melakukan segalanya. Nah, syaratnya itu Anda harus menyayangi seseorang dulu, baru Anda akan melakukan segala hal. Itu seperti itu ya. Itu untuk if. Nah, ini ada notes atau tambahan catatan, di mana commas are used with a series of 3 or more items. Nah, koma itu digunakan untuk menyebutkan hal yang 3 hal atau lebih. Contohnya itu seperti ini ya. Coba saya ketikkan. Nah, misalnya kita menyebutkan ice cream, burger, and pizza. Nah, ini kan kita menyebutkan 3 hal, di mana koma itu harus digunakan di antara setiap kata-kata itu. Nah, juga nanti kalau di akhir kata kan konjungsinya di depan akhir kata itu. Misalnya kita menyebutkan 4 hal pun kan juga seperti itu ya. Pizza misalnya kita tambahkan lagi hot dog and hot dog, seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu kan kalau kita menggunakan konjungsi and. Kalau menggunakan konjungsi or juga bisa, misalnya you can choose to leave, stay, or absence. Anda bisa memilih untuk meninggalkan, untuk stay itu tetap tinggal di sini,
atau absen seperti itu. Nah, ini kan juga tetap menggunakan koma ya di antara kata-katanya. Nah, itu maksudnya contoh dari yang note yang pertama ini. Nah, note yang kedua itu a comma is also needed when it functions as introductory clauses. Nah, untuk memahami yang ini Bapak Ibu harus membaca dulu PPT yang sudah saya bagikan. Nah, introductory clauses ini sudah saya jelaskan di bagian yang ini. Apa sih itu introductory clauses? Nah, harus pakai koma itu seperti apa, ada di sini. Boleh langsung dilihat. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi, saya anggap Bapak Ibu sudah paham. Jadi kalau gitu kita bisa langsung mengerjakan nomor 3, bagian 3 nih. Bagian 3 itu ada kalimat kurang lengkap di mana Bapak Ibu harus mengelengkapi apakah itu menggunakan and, or, atau if. Nah, saya akan artikan kalimat-kalimatnya saja, nanti Bapak Ibu tentukan sendiri konjungsi mana yang tepat untuk melengkapi. Oke, yang pertama, Jakarta is modern bla 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 crowded. Jakarta adalah modern dan bla bla bla. Oke, saya keceplosan lagi nih. Ini bonus deh Bapak Ibu. Dan ramai. Nah, modern dan crowded itu kan dua hal ide yang sama. Mereka berbicara tentang adjective atau kata sifat. Nah, itu kan berarti mereka idenya yang sama. Nah, makanya itu menggunakan and. Dan Jakarta is modern and crowded. Seperti itu. Lanjut yang kedua. Will you choose street food? Bla 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 fine dining. Apakah Anda akan memilih makanan jalanan bla 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 fine dining? Seperti itu. Yang ketiga, you should try gudeg bla 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 you visit Yogyakarta. Anda harus mencoba gudeg bla 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 mengunjungi Yogyakarta. Nomor 4, I'd love to try some local food bla 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 visit historical places. Saya suka untuk mencoba beberapa makanan lokal bla 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 mengunjungi tempat-tempat historikal. Nah, di sini itu I would love ya. Ini singkatan gitu seperti biasa. Ini kalau dibaca secara panjang I would seperti itu. Nomor 5 yang terakhir, I would like to go on vacation. I'd like to go to Bali, Lombok, bla 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 Yogyakarta. Nah, saya ingin untuk pergi ke vacation, pergi berlibur. Saya ingin pergi ke Bali, Lombok, bla 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 Yogyakarta. Nah, Bali, Lombok, Yogyakarta ini kan ide yang sama, berarti jelas ya menggunakan konjungsi yang mana seperti itu. Langsung kita lanjut ini ke bagian 4, di mana di bagian 4 tuh ada 5 bagian di mana setiap nomornya itu ada 2 kalimat yang harus digabungkan menjadi satu menggunakan konjungsi. Kan fungsinya konjungsi itu untuk menggabungkan kata-kata atau kalimat ya. Nah, jadi ini 2 kalimat ini harus Bapak Ibu gabungkan menjadi satu menggunakan konjungsi and, or, atau if. Nah, Bapak Ibu harus menjawab lengkap ya kalimatnya, nggak boleh langsung ditulis ini menggunakan and saja, tidak boleh, harus digunakan dalam kalimat lengkap. Nah, saya akan berikan contoh nih, misalnya would you like to go to Seribu Island? Would you rather go to Dieng? Nah, kalau dijadikan satu kita lihat dulu nih, Seribu Island dan Dieng, kita lihat objeknya. Ini dua hal ide yang sama, tapi ini kan sebuah pertanyaan. Tadi kan kalau Bapak Ibu ingat, pertanyaan itu seringkali menggunakan or ya, to show a choice, untuk menunjukkan sebuah pilihan. Nah, makanya itu kalau kita jadikan satu menggunakan konjungsi or seperti ini. Would you like to go to Seribu Island or Dieng? Itu kan seperti itu. Atau bisa dengan bentuk yang lain. Would you rather, pakai yang punya Dieng nih, rather go to Dieng or Seribu Island? Seperti itu. Ini kegeser, saya akan geser. Nah, contohnya tuh seperti itu Bapak Ibu. Ini ada dua jenis jawaban ya. Ini bukan berarti saya jadikan dua. Itu ada dua kemungkinan jawaban seperti itu. Juga untuk kalimat yang 2 dan 5 itu harus Bapak Ibu gabungkan jadi satu seperti itu. Nah, kalau begitu langsung kita lanjut. Bagian speaking ini bonus ya Bapak Ibu. Nah, kita langsung lanjut ke bagian terakhir di unit ini, yaitu review. Nah, saya akan terjemahkan pertanyaannya. Saya harap Bapak Ibu bisa menjawab sendiri ya. Oke, number 1. What tourism site do you miss the most during pandemic? Situs turisme apa yang Anda paling rindukan saat pandemi ini? Nah, ini jawabannya terserah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu masih nyambung jawabannya tentang apa sih tempat tertentu yang Bapak Ibu
rindukan, ingin Bapak Ibu kunjungi, boleh misalnya boleh pantai Mbak, mall, atau misalnya candi-candi, boleh, silahkan dijawab. Nah, nomor 2, how is Jakarta tourism changing? Bagaimana turisme di Jakarta berubah? Nah, hal ini tuh berkaitan dengan alternatif yang baru yang sesuai di audio tuh. Ada suatu alternatif tourism yang sudah saya singgung berkali-kali. Apa itu namanya? Tinggal dituliskan di nomor 2 ini. Nomor 3, how does tourism survive during a pandemic? Bagaimana turisme itu survive, bertahan ketika adanya pandemi. Nah, ini berkaitan, nomor 3 ini berkaitan dengan teks yang tentang pidato Pak Menteri tadi. Seperti itu. Nah, nomor 4, what are the roles of government in tourism in the new normal? Apa sih peran pemerintah di dalam bidang turisme di era new normal ini gitu. Nah, nomor 5, describe a tourism site. Nah, di sini Bapak Ibu diharapkan untuk menjelaskan satu saja destinasi turisme atau destinasi wisata, boleh dalam satu kalimat saja atau boleh dalam satu kalimat atau lebih juga boleh. Saya berikan contoh nih Bapak Ibu. Misalnya, saya menjelaskan tentang Borobudur Temple. Borobudur Temple is located in Magelang and used to be one of the world tujuh keajaiban dunia ya, one of the world 7 saya lupa 7 keajaiban dunia tuh Mbak. Oke, gini aja, is used to be one of the world miracle, I don't know, mungkin lebih ke word 7 wonders, mohon maaf, 7 wonders, kok miracles, word 7 wonders. Contohnya cukup satu kalimat seperti itu. Nah, Candi Borobudur itu terletak di Magelang dan dia dulu adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Seperti itu kan, 7 keajaiban dunia ini berubah ya tiap waktunya. Nah, itu hanya contoh saja Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menjelaskan tentang situs turisme lainnya yang berbeda seperti itu. Nah, untuk self-study resources akan saya jelaskan di video yang berbeda ya Bapak Ibu. Nah, jadi I think that's all untuk penjelasan saya bagi pengerjaan unit 10 ini. Saya harap Bapak Ibu bisa melengkapi tugasnya dan mengerjakan dengan lengkap. Jadi jika masih ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saya melalui grup atau chat pribadi. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu. I'll see you all in the next video. Bye-bye.